Mereka menjadi susah sejak ayah mereka meninggal. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Ibu Darmi bekerja di sawah milik orang lain. Sedangkan Darmi si gadis yang paling manja dan pemalas. Kerjaannya hanya bersolek dan tercantik dirinya. Setiap sore, Darmi selalu hilir mudik di kampungnya untuk memperlihatkan kecantikannya. Setiap kali ibunya menyuruh Darmi ikut ke sawah, Darmi selalu menolak. Nak, ayo bantu ibu pergi ke sawah, nak. Aku tidak mau. Sawah itu panas, kulit dan kukuku nanti jadi rusak karena kena lumpur. Aku tidak mau. Apa kamu tidak kasihan melihat ibu, nak? Tidak, biar ibu saja yang pergi ke sawah. Lagi pula, tidak ada yang mau dengan wajah ibu yang keriput itu. Begitulah perkataan anaknya setiap kali ibunya menyuruh Darmi ikut ke sawah. Akhirnya sang ibu berangkat ke sawah. Darmi tetap di gubuk sambil bersorak. Setelah ibu pulang dari sawah, Darmi minta uang upah untuk membeli alat kecantikan. Ibu, mana uang upah ibu? Jangan, nak. Uang ini untuk makan kita hari ini. Tapi Bu, bedakku habis. Aku harus beli yang baru. Kamu anak emang yang tidak tahu diri. Kamu hanya menghabiskan uang, tapi tidak mau bekerja. Meskipun ibunya marah, uang upah itu tetap diberikan ke Darmi. Kejadian itu berulang-ulang setiap hari. Pada suatu hari, Darmi berpesan kepada ibunya untuk membeli alat kecantikan. Tapi ibunya tidak tahu dan ibunya menyuruh Darmi ikut ke pasar. Nah, kalau begitu kamu ikut ibu saja ke pasar. Aku tidak mau ikut ibu ke pasar. Tapi nak, ibu tidak tahu barang apa yang kamu mau beli. Oke, aku akan ikut ibu ke pasar. Tapi dengan satu syarat, ibu harus berjalan di belakangku. Tapi kenapa, nak? Aku malu ibu berjalan berdampingan denganku. Kenapa harus malu, nak? Bukankah aku ini ibu kandungmu? Ibu harusnya berkaca dengan wajah ibu yang keriput itu, baju yang lusuh dan kotor. Aku malu, ibu. Dengan berat hati mereka berdua pergi ke pasar. Darmi yang sangat cantik berjalan di depan, sedangkan ibunya yang sudah tua lusuh berjalan di belakang. Namun berkali-kali terjadi selama perjalanan ke pasar. Di tengah perjalanan, Darmi ketemu teman Darmi. Hai Darmi, mau kemana kamu? Aku mau pergi ke pasar. Lalu, siapa di belakang kamu? Apakah ibumu? Ibuku? Tentu saja bukan. Itu pembantuku. Laksana disangkar petir mendengar ucapan putrinya, tapi sang ibu dia menahan sedih. Hal itu terus berulang-ulang. 1-2 kali ibu bisa menahan sedih. Namun berkali-kali terjadi selama perjalanan ke pasar. Ibu Darmi berhenti di tengah jalan. Darmi keheranan dan terus mengamuk. Ibu, kenapa berhenti? Kita harus pergi ke pasar. Namun sang ibu tidak menghiraukannya. Mulut ibu berkamit-kamit sambil menadahkan tangannya ke atas. Ibu apa yang kau lakukan? Namun sang ibu tidak menjawab. Sang ibu berdoa. Ya Tuhan, ampunilah hambamu yang lemah ini ya Tuhan. Hambamu sudah tidak kuat. Tolong beri hukuman yang setimpal pada putri hamba yang durhaka ya Tuhan. Langit tiba-tiba mendung, petir menyambar-nyambar, suara guntur mematikan telinga. Perlahan-lahan kaki Darmi menjadi
Darmi pun panik. Ibu, ibu apa yang terjadi